Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Risha Minatila akan menjelaskan bab nahwu mengenai mamnu' minas sharfi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang al-mamnu' minas sharfi, sepatutnya kita paham terlebih dahulu bahwa isim itu ada dua pilihan. Jika diawali dengan alif lam, maka di akhir hurufnya tidak boleh ditanwin. Sebaliknya, jika di akhir hurufnya itu ditanwin, maka di awalnya tidak boleh menggunakan alif lam. Harus pilih salah satu. Contohnya, al-kitabu. Al-kitabu sudah menggunakan al di awalnya, maka tidak boleh di akhirnya menggunakan tanwin. Contohnya lain seperti kitabun. Sebaliknya, kitabun ini di akhirnya menggunakan tanwin, maka di awalnya tidak boleh menggunakan al. Seperti itu. Nah, baik, kita langsung pada pembahasan al-mamnu' minas sharfi. As-sharf itu artinya tanwin, sedangkan mamnu' tidak diperbolehkan. Haram tidak diperbolehkan menggunakan tanwin, seperti itu kurang lebih. Nah, itu ada beberapa kategori isim yang termasuk dalam al-mamnu' minas sharfi ini. Nah, kategori yang pertama yaitu sighah muntahil jumu', yaitu jamak yang mengikuti wazan mafa'il dan mafa'il. Nah, di sini saya memiliki dua contoh wazan yang mengikuti wazan mafa'il. Contohnya yaitu nawafidu dan maqaidu, itu mengikuti wazan mafa'il. Kemudian mayadinu itu mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, kategori yang kedua yaitu alif mamdudah. Contohnya sohra. Sohra ini alif mamdudah dalam bab ini memiliki ketentuan di mana sebelum alif mamdudah sebelumnya itu minimal memiliki 3 huruf. Minimal 3 huruf. Nah, ini ada shad, ha dan ro. Benar kan? Sudah memenuhi kategorinya. Nah, sedangkan dalam contoh selanjutnya yaitu nida, itu sebelum alif mamdudah hanya memiliki 2 huruf saja, maka itu tidak termasuk. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu alif maksur. Biasa disebut alif bengkok atau lainnya. Contohnya seperti Laila dan Fata. Kemudian kategori yang keempat yaitu alam. Nah, dalam alam ini termasuk dari nama-nama orang, nama-nama bulan, nama-nama tempat, dan lain sebagainya. Nah, alam ini yang pertama diakhiri, isim yang diakhiri dengan alif nun. Contohnya Utsman. Utsman ini nama orang yang diakhiri dengan alif nun. Kemudian contoh lain Ramadan. Ramadan ini nama bulan dan akhirnya diakhiri dengan alif nun. Kemudian selanjutnya mengikuti wazan fi'il. Isim yang mengikuti wazan fi'il. Apa contohnya? Yaitu Ahmad. Ahmad ini isim, nama isim, tapi mengikuti wazan fi'il. Kemudian Ashraf juga. Kemudian selanjutnya yaitu mengikuti wazan fu'al. Contohnya Umar. Kemudian murakkab murji', yakni nama tempat di mana nama tempat ini terdiri dari dua kalimat yang dijadikan satu. Contohnya Hadramut. Hadramut itu terdiri dari 2 kata, hadra dan maut. Nah, selanjutnya yaitu ajami, yaitu nama saya, nama teman-teman sekalian, dan nama-nama tempat, nama-nama nabi. Nah, nama-nama nabi ini ada pengecualian, ada 6 yang tidak termasuk, yakni nama Nabi Muhammad, Shalih, Syuaib, Nuh, Hud, dan Lut. Seperti itu. Ada 6 pengecualian. Kemudian selanjutnya yaitu muannas, nama perempuan. Contohnya Fatimah, Aisyah, dan lain sebagainya. Nah, kategori yang kelima, yang terakhir yaitu sifat. Sifat di mana yang pertama diakhiri dengan alif nun. Contoh Atsyan,
Kemudian contoh lain seperti jaw'an. Kemudian yang ketiga yaitu ala wazni af'al. Ala wazni af'al mengikuti wazan af'al, contohnya akbar dan ashor. Kemudian mengikuti wazan fu'al, contohnya seperti ukhor, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengi'rabkan. Cara mengi'rabkan ini mengikuti rumus marfu'un bil dhammah wa mansubun wa majrurun bil fathah. Maksudnya dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan fathah. Contoh, dhahaba Utsmanu. Dhahaba Utsmanu. Utsmanu ini termasuk dalam al-mamnu' minas sarfi. Nah, kedudukannya menjadi fa'il. Maka i'rabnya fa'ilun marfu' minal bil dhammah. Marfu' dengan dhammah. Kemudian contoh yang selanjutnya nazartu Utsmana. Ini kedudukannya maf'ul bih mansub bil fathah. Tanda mansubnya dengan fathah. Kemudian yang selanjutnya marartu bi Utsmana. Marartu bi Utsmana ini isim majrur, di mana isim majrur karena kemasukan huruf jar yakni bi, alamatu jarrihil fathah. Alamat jarnya yakni fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu al-mamnu' minas sarfi, karena mamnu' minas sarfi. Tidak lagi menggunakan kasrah tandanya. Bukan karena kemasukan jar maka menjadi kasrah. Tidak, karena ini termasuk al-mamnu' minas sarfi, maka wa majrurun bil fathah, dengan fathah. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu, nah di sini ada pengecualian. Jika isimnya itu diawali dengan al dan menjadi mudhof atau menjadi mudhof, maka hukum al-mamnu' minas sarfinya itu gugur. Nah, langsung pada contohnya. Contohnya masajida. Masajida ini ketika dia menerima al, contohnya fil masjid, maka tidak fil masjidah, maka menjadi fil masjidi. Hukum al-mamnu' minas sarfinya hilang. Nah, seperti itu. Kemudian jika menjadi mudhof, contohnya masajidul qaryah. Masajid di sini menjadi mudhof. Menjadi mudhof, ketika dia menjadi mudhof, maka hukum mamnu' minas sarfinya gagal. Maka menjadi fi masjidi al-qaryati. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.